Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak kelas 1? Nah, hari ini Bu Guru akan menerangkan akidah akhlak dengan judul Rukun Iman. Nah, gak asing kan? Kalian pasti sudah pernah mendengarkan. Apa itu Rukun Iman? Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Kita basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak udah siap ya? Kita mulai pelajaran akidah akhlak. Kompetensi dasar yang harus tercapai. Yang pertama, 1.8 menerima kebenaran rukun iman. Kemudian 2.8 menjalankan sikap jujur sebagai orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, 3.8 mengenal 6 rukun iman. Kemudian yang terakhir, 4.8 mengkomunikasikan 6 rukun iman. Nah, anak-anak masih ingat lagu Rukun Iman yang dulu kita pernah pelajari, kita pernah nyanyikan? Nah, kita sama-sama menyanyikan lagu Rukun Iman. Yuk, 1, 2, 3. Rukun iman yang 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir, iman qadha dan qadar. Nah, ini adalah rukun iman yang kita nyanyikan tadi. Yang pertama, iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah itu apa sih? Yaitu meyakini adanya Allah yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat, yaitu percaya bahwa malaikat itu ada. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab Allah, yaitu percaya bahwa Allah SWT menurunkan kitab kepada para rasul untuk pedoman hidup umatnya. Kemudian yang keempat, iman kepada para rasul, yakni meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi dan rasul untuk menyampaikan ajaran agama. Kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir, yaitu meyakini bahwa hari akhir itu pasti ada. Kemudian yang terakhir adalah iman kepada qadha dan qadar, yaitu meyakini bahwa takdir Allah itu ada. Nah, itu anak-anak rukun iman 1 sampai 6. Kemudian arti iman. Iman artinya percaya dan yakin. Jadi iman sebagai dasar atau fondasi keyakinan atau kepercayaan. Orang yang memiliki fondasi keyakinan atau kepercayaan disebut orang yang beriman. Hidupnya akan merasa aman, kemudian tentram. Mereka berkata, bersikap, dan berbuat dengan santun dan terpuji. Mereka patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka itu beribadah setiap hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka percaya, karena mereka yakin. Nah, yang pertama, rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Jadi meyakini adanya Allah yang Maha Esa. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah. Makhluk juga ciptaan Allah. Kemudian siang, malam, matahari, rembulan, binatang, tumbuhan, semua ciptaan Allah. Kita ciptaan siapa? Kita ciptaan Allah juga, manusia ciptaan Allah. Nah, yang kedua, rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, percaya bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu diciptakan dari apa, anak-anak? Dari cahaya, dan malaikat itu selalu taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, malaikat itu yang wajib kita ketahui ada berapa, anak-anak? Ada 10. Ada yang tahu, ada yang hafal malaikat yang wajib kita imani ada 10. Nah, 10 malaikat dan tugasnya. Nah, yang pertama adalah malaikat Jibril.
yaitu tugasnya menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Mikail, yaitu menurunkan rizki. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil, yaitu meniup sangkakala. Kemudian yang keempat adalah Izrail, yaitu mencabut nyawa. Malaikat apa ya selanjutnya? Nah, 10 malaikat dan tugasnya selanjutnya yaitu malaikat Mungkar dan Nakir, yaitu menanyai dalam kubur. Kemudian malaikat Raqib, yaitu mencatat amal baik. Kemudian malaikat Atid, yaitu mencatat amal buruk. Nah, selanjutnya yaitu malaikat Malik, yaitu penjaga neraka, dan malaikat Ridwan adalah penjaga surga. Nah, itu anak-anak 10 malaikat dan tugasnya. Nah, rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada Rasul untuk pedoman hidup umatnya. Dan kitab Allah yang wajib kita imani ada berapa? Masih ingat? Ada 4. Apa aja ya? 4 kitab yang wajib kita imani. Yang pertama, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tadi 4 kitab yang wajib kita imani. Kita harus percaya ya. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih artinya? Yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama agar manusia selamat dunia akhirat ya. Ini dia 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Idris alaihissalam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, kemudian Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Lut alaihissalam, kemudian Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian yang ke-11 yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Daud alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, kemudian Nabi Ilyasa alaihissalam, dan Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, dan Nabi Yahya alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah 25 nabi dan rasul. Kalian harus hafal ya. Nah, rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir, yaitu meyakini bahwa hari akhir itu ada yang disebut dengan hari kiamat, yang merupakan tempat pembalasan amal manusia. Rukun iman yang keenam atau yang terakhir yaitu iman kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya meyakini bahwa takdir itu ada, tidak ada manusia yang mengetahui takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, terima kasih anak-anak. Itu tadi rukun iman 6 ya. Itu harus dihafalkan. Oke, makasih ya sudah nonton video YouTube Bu Guru. Terus kemudian jangan lupa subscribe. Terus bunyikan loncengnya biar nanti Bu Guru ketika upload video pembelajaran kalian gak ketinggalan. Jangan lupa semangat belajar, terus jaga kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan pakai sabun, dan harus patuhi protokol kesehatan. Oke, semoga pandemi ini sudah berakhir dan kita bisa bertatap muka
dengan anak-anak dengan gembira dan sehat selalu. Udah ya, tunggu video selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.